Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Nugroho Rahman. Ya, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan ya. Jadi nanti di sini saya akan mendampingi teman-teman semuanya ya selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah praktikum akuntansi keuangan. Nah, tentunya di sini pada awal-awal pertemuan ini di sini nanti akan saya jelaskan dulu terkait dengan pertama adalah silabusnya ya. Silabusnya apa saja sih materi yang akan kita pelajari nanti di praktikum akuntansi keuangan. Nah, praktikum akuntansi keuangan ini ada relevansinya itu dengan teori di intermediate accounting ya. Jadi akuntansi intermediate. Dan nanti teman-teman bisa mengkolaborasikan ya teori di buku intermediate dengan nanti di praktikum akuntansi keuangan ini ya. Nah, kemudian RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan itu perlu saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi praktek akuntansi keuangan atau praktikum akuntansi keuangan ini diselenggarakan di program studi S1 akuntansi ya. Kemudian untuk mahasiswa untuk tingkatannya adalah mahasiswa yang sudah semester 5 ya. Semester 5, terus kemudian jumlah SKS-nya ini ada 2 ya. Ini ada sedikit kesalahan. Saya revisi sebentar ya. Jadi di praktikum akuntansi ini SKS-nya ada 2 ya, semesternya di semester 5 bagi teman-teman mahasiswa yang sudah menempuh semester 5. Nah, kemudian dosennya saya ya, perkenalkan nama saya Arif Nugroho Rahman ya. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing dulu pernah ketemu saya. Nah, oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan silabi. Yang pertama nanti teman-teman di praktikum akuntansi keuangan itu pada pertemuan pertama dan kedua ya, nanti kita akan membahas satu kasus sebuah perusahaan ya. Jadi satu kasus itu kita selesaikan dalam jangka waktu 2 minggu atau 2 pertemuan atau 2 tatap muka ya. Jadi nanti ada tatap muka pertama dan kedua itu materi yang pertama yaitu nanti terkait dengan akuntansi kas ya. Jadi nanti tujuannya apa? Kemampuan yang diharapkan ketika mempelajari materi yang pertama, nanti mahasiswa itu mampu menyelesaikan permasalahan keuangan yang terkait dengan kas ya. Di sini nanti ada beberapa contohnya yaitu nanti melakukan rekonsiliasi, contohnya seperti itu. Kemudian materinya apa saja sih ya untuk pertemuan pertama dan kedua? Itu kita mengangkat topiknya perusahaannya adalah PT La Rosa. Kemudian nanti teman-teman setidaknya nanti menganalisa, mengamati dulu ya mengenai perusahaan PT La Rosa tersebut ya. Jadi kita melakukan analisa, terus kemudian mengamati, terus kemudian kita masuk ke permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan akuntansi kas di sini di perusahaan tersebut ya. Nah, nanti di buku praktikum akuntansi keuangan ada 2 yaitu buku petunjuk pengerjaan ya. Kemudian yang buku keduanya adalah buku kertas kerjanya. Jadi nanti ada 2 buku di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan ya. Untuk serinya kita menggunakan seri A ya. Kemudian bentuk pembelajaran nanti teman-teman di sini mungkin saya untuk di awal pertemuan akan memberikan gambaran ya mengenai kasus perusahaan tersebut, mengenai perusahaan tersebut. Kemudian kita analisa, kita cari permasalahan pada perusahaan tersebut ya. Di sini nanti masuk kasus 1, baru nanti kita mengerjakan di kertas kerja ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat, itu nanti teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan akuntansi piutang. Nah, untuk akuntansi piutang ini nanti
itu perusahaannya berbeda. Kita menggunakan perusahaan kasusnya PT Exida Komputer ya. Jadi nanti teman-teman di sini bahan kajian yang perlu dipelajari yaitu terkait dengan menggali informasi dalam hal penyusunan laporan keuangan pada perusahaan tersebut, kemudian membaca petunjuk-petunjuknya tentunya ya. Kemudian setelah itu kita menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Habis itu terus kita menyelesaikan terkait dengan transaksi-transaksi, karena di sini topiknya mengenai piutang ya, mengenai piutang ya. Dan itu nanti kita juga perlu mencari informasi-informasi yang ada pada buku petunjuk. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk metodenya nanti akan ada pemaparan materi sedikit ya terkait dengan yang akan diselesaikan pada praktikum tersebut ya. Kemudian kita langsung melakukan pengerjaan kasus yang kedua, yaitu PT Exida Komputer ya. Jadi nanti kita ada diskusi seperti itu, nggak masalah ya. Kita dalam melakukan penyelesaian latihan soal itu nanti kita bisa diskusi ya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu ada pertemuan yang kelima dan keenam ya, nanti ini sebelum UTS ya nanti ya. Itu teman-teman nanti mampu menyelesaikan permasalahan terkait persediaan, akuntansi persediaan. Nah ini bahan kajian materinya itu sudah menggunakan perusahaan yang berbeda lagi. Jadi di sini menggunakan PT Multi Sekawan Sejati ya. Nah nanti teman-teman di sini setidaknya bisa menggali dulu informasi terkait dengan perusahaan tersebut, kemudian kita melakukan analisa ya, mengenai persediaan yang ada pada perusahaan. Terus nanti kita mencari permasalahannya, baru nanti kita menyelesaikan di kertas kerja. Nah nanti metodenya kita tetap pemaparan sebentar, terus nanti kita pengerjaan di kasus 3, kemudian menyelesaikan soal latihan ya terkait dengan akuntansi persediaan pada perusahaan PT Multi Sekawan itu. Kemudian kita buat di kertas kerja sebagai hasil laporan ya. Jadi nanti untuk praktikum ini memang nanti efektif untuk ujian tengah semesternya kita biasanya menggunakan laporan progres ya, dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-6 atau ke-7 itu. Dan nanti kita lihat progresnya sampai mana ya. Terutama nanti kita ketepatan, ketelitian teman-teman dalam menyelesaikan latihan ya. Terus kemudian nanti indikator penilaiannya adalah keaktifan ya, ketika kita melakukan diskusi itu seperti itu, nggak masalah ya. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kita banyak diskusi ya, banyak sharing itu untuk mengasah kemampuan teman-teman semuanya dalam menyelesaikan persoalan pada kasus-kasus di praktikum akuntansi keuangan. Nah, nanti setelah UTS kita masuk ke kasus selanjutnya, yaitu terkait dengan kasus permasalahan investasi pada perusahaan perbankan. Nah, nanti kita kasusnya yang kita ambil di sini adalah perusahaan lembaga keuangan Bank Dana Mulya ya. Nanti teman-teman menggali informasi mengenai perusahaan, kebijakan perusahaan, terus kemudian nanti terkait dengan permasalahan-permasalahan investasi yang ada pada perusahaan tersebut ya. Setelah itu kita melakukan penyelesaian laporan di lembar kerja. Nah, terus nanti itu nanti output yang kita harapkan adalah laporan hasil dari teman-teman semua ketika melakukan analisa tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan itu. Ini pertemuan ke-7 dan ke-8. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-9 dan 10 ya. Jadi ini kita menggunakan kasusnya perusahaan Karya Makmur ya. Terus kemudian yang akan kita bedah topiknya mengenai akuntansi aset tetap. Jadi di sini nanti kita perlu menggali informasi terkait dengan perusahaan tersebut ya. Kemudian
melakukan pengamatan, analisa, telaah terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam perlakuan aset tetap mungkin ya, terkait dengan aset tetap ya. Nah itu nanti setelah itu kita melakukan laporan ya, kemudian menyelesaikannya di lembar kertas kerja. Lah untuk metodenya nanti sama ya, pemaparan sebentar, terus nanti kita penyelesaian kasus yang kelima itu PT Karya Makmur itu, kemudian kita menyelesaikannya di lembar kertas kerja, outputnya laporan hasil. Nah itu nanti saya harapkan ke setiap 2 pertemuan itu ada progres ya, ada progres penyelesaian laporan masing-masing kasus. Kemudian pertemuan ke-11 sampai 12 itu terkait dengan akuntansi liabilitas. Nah itu nanti kita kasusnya menggunakan perusahaan PT Hasika ya. Metodenya sama, nanti teman-teman overview materi, terus kemudian menyelesaikan ya, melakukan penelaah dulu, menggali informasi, mencari permasalahan, kemudian baru menyelesaikan laporan di kertas kerja. Nah outputnya juga nanti laporan hasil ya, terkait dengan liabilitas pada perusahaan tersebut. Nah ini nanti sama 2 minggu itu progres harus sudah ada. Yang selanjutnya pertemuan ke-13 sampai ke-14 sebelum UAS ya, nanti ini setidaknya mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait akuntansi ekuitas ya, yang pertemuan ini. Dan nanti teman-teman ini kasusnya kita mengangkat pada perusahaan PT Handika Putra. Nah nanti teman-teman kita gali dulu informasi yang ada di sana, terus kita cari pokok permasalahan, habis itu nanti kita selesaikan dengan menggunakan lembar kertas kerja pada kasus ke-7 ini. Nah outputnya nanti tentunya adalah laporan hasil. Nah nanti teman-teman ending dari ujian akhir semester adalah kita setelah menyelesaikan dari pertemuan ke-7 sampai nanti ke-14 ini. Nah itu nanti progresnya bagaimana, terus akhirnya bagaimana. Nah itu nanti sebagai komponen penilaian dalam ujian akhir semester. Nah itu tentunya teman-teman terkait dengan silabus yang akan kita pelajari. Kemudian untuk referensi ini saya menggunakan bukunya Eka Nur dan kawan-kawan, itu praktikum akuntansi keuangan berbasis IFRS seri A ya. Ini keluaran Akademi Akuntansi YKPN ya, Yogyakarta. Nah nanti teman-teman silahkan kalau terkait dengan buku praktikum itu kan dari pihak kampus sudah menyediakan ya, nanti teman-teman bisa mengambil bukunya di bagian administrasi. Gitu aja ini sekilas mengenai silabi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi pertama ya, terkait dengan praktikum akuntansi keuangan ya. Ini nanti untuk kasus pertama kita mengangkat topiknya itu PT La Rosa. Nah PT La Rosa ini nanti tujuan pembelajarannya bagaimana terkait dengan praktikum akuntansi keuangan. Jadi setelah mempelajari ini nanti teman-teman mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan analisa, menelaah laporan keuangan sebuah perusahaan. Tentunya teman-teman harapannya anggap ini diasumsikan sudah paham dalam membaca laporan keuangan ya, karena ini kolaborasinya nanti dengan intermediate accounting. Dan yang kedua, mahasiswa tetap nanti setidaknya sudah paham, sudah mampu membaca laporan keuangan, melakukan analisa ya. Jadi kita tingkatannya sudah mampu melakukan analisa. Terus yang ketiga, teman-teman nanti setelah mengikuti materi ini atau mempelajari materi ini, teman-teman semua sudah bisa melakukan memberikan win-win solusi atau menyelesaikan permasalahan ya terkait dengan keuangan perusahaan ya, khususnya adalah terkait dengan akuntansi kas ya. Jadi teman-teman nanti di sini setidaknya mampu melakukan permasalahan terkait dengan menyelesaikan permasalahan di akuntansi kas ya, khususnya perusahaan La Rosa. Nah nanti materinya apa saja? Contohnya misalnya nanti ada beberapa hal ya di sini. Jadi terkait dengan kasus 1 atau akuntansi kas pada PT La Rosa ini
Ini informasi sekilasnya bahwasanya ini perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan ya. Nah, produknya apa? Dia adalah alat-alat kesehatan atau distributor. Nah, kemudian sekilas mengenai informasi yang ada di buku petunjuk bahwasanya perusahaan ini dalam melakukan operasionalnya itu membuka rekening giro di 2 bank, yaitu Bank Nasional dan Bank Sumatera. Nah, Bank Nasional di sini ini digunakan untuk transaksi khusus seperti penggajian karyawan. Sedangkan untuk Bank Sumatera itu transaksi-transaksi umum ya. Jadi transaksi-transaksi umum entah itu pembelian bahan baku, pembelian barang dan lain-lain ya. Kemudian transaksi ini biasanya terjadi pada tanggal 2 sampai tanggal 5 di tiap bulannya. Nah, di sini pada kasus PT Larosa ini teman-teman itu nanti teman-teman diasumsikan sebagai seorang pengendali internal atau internal kontrol ya. Nah, menurut informasi bahwasanya terkait dengan penerimaan uang tunai pada perusahaan itu kalau mencapai 5 juta itu harus segera disetorkan ke bank ya, apabila sudah mencapai batas 5 juta rupiah. Nah, di sini ada permasalahan terkait dengan transaksi laporan Bank Sumatera karena di sini sangat kompleksnya sebuah transaksi ya. Jadi di Bank Sumatera itu transaksinya karena berhubung sangat kompleks dan atau kompleksitasnya itu sangat tinggi, itu sering mengalami ketidakcocokan saldo di bank. Nah, untuk itu nanti teman-teman nanti diharapkan nanti bagaimana bisa menelusuri ya, bagaimana saldo tersebut bisa terjadi selisih. Terus nanti cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, itu nanti di kasus ini. Nah, itu. Nah, informasi lagi bahwasanya dana kas kecil yang dikelola oleh kasir itu dia biasanya menggunakan sistem dana tetap atau impres system ya. Nah, kas kecil yang dibentuk itu nominalnya sebesar 3 juta ya, dan diisi kembali setiap tanggal 5 dan 20. Nah, ini informasi. Kemudian ada beberapa catatan bahwasanya manajemen PT Larosa memutuskan untuk libur karyawan itu di akhir tahun dimulai hari Sabtu ya, kebetulan tanggal 31 Desember 2010 sampai Senin tanggal 2 Januari 2011. Masuk kerja dimulai tanggal 3 Januari. Nah, untuk istilahnya apa ya, meringankan tugas teman-teman dalam hal melakukan penelusuran atau pengendalian internal tadi, internal kontrol, untuk menghindari penumpukan kerja atau load kerja yang tinggi, maka teman-teman memutuskan bahwasanya melakukan inspeksi uang tunai cash box-nya itu pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini sebelum libur. Nah, nanti bagaimana ya? Jadi terkait dengan inspeksi uang tunai pada cashbox, ini kan ada beberapa informasi lagi tambahan dilakukan tanggal 28 Desember. Buktinya, bukti-bukti yang diperoleh itu dapat dilihat pada buku petunjuk praktikum akuntansi keuangan ya. Itu halaman 2. Contohnya ini bukunya ya nanti. Nah, ini bukunya, kemudian ini buku kertas kerjanya ya. Seperti itu. Ada 2 buku. Nah, setelah mendapatkan informasi, menggali informasi, ada penjelasan dari kasir bahwasanya ada uang tunai sebesar 3.150 di box ya, berasal dari pelunasan piutang seorang pelanggan dan itu diterimakan pada tanggal 27 Desember 2010. Itu kalau diperhatikan menjelang perusahaan itu tutup ya, sebelum liburan. Ada 2 buah cek dari Bank Andromeda dan Bank Mandala juga berasal dari pelunasan piutang pelanggan dan itu diterimakan tanggalnya sama 27 Desember 2010. Nah,
Di sini teman-teman nanti melakukan pengusutan dan pengisian kembali kas itu. Jadi teman-teman nanti melakukan terkait dengan pemeriksaan itu dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sebelum pengisian kembali kas kecil, dan bukti yang diperoleh itu nanti bisa dilihat pada buku petunjuk halaman 2. Nah, kalau menurut pengalaman perusahaan selama beroperasional itu dia sering mengalami terjadi selisih kas yang disebabkan karena apa? Sulitnya memperoleh pengembalian uang yang di situ nominalnya relatif kecil. Dan itu kadang rasa tidak didukung dengan bukti. Nah, itu nanti menjadi permasalahan. Meskipun kecil, kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar. Dan nanti apa saja sih kriteria-kriterianya? Nanti kita lihat. Ada penjelasan berikutnya. Ya, jadi contohnya perusahaan itu mengeluarkan uang parkir, ya kadang nggak ada buktinya, ya nggak ada karsisnya. Itu kan relatif kecil ya, paling Rp1.000, Rp2.000 misalnya. Kemudian uang makan untuk driver yang mengirimkan misalnya, itu kan kadang nggak ada notanya. Nah seperti itu. Namun teman-teman di sini sebagai internal control memiliki anggapan bahwasanya selisih kas kecil itu selama tidak melampaui 2% dari dana kas kecil yang dibentuk, ya, dana kas kecil yang dibentuk tadi berapa? 3 juta tadi. Selama tidak melampaui dari 2% dari dana kas kecil yang dibentuk, hal itu masih dianggap wajar. Ya, jadi tidak perlu teman-teman tidak perlu internal audit, teman-teman sebagai internal control itu worry banget. Jadi itu hanya itu tidak perlu dilangsungkan, tidak perlu diterlanjutkan ke tahap apa jenis penyelidikan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau cuma di bawah 2% itu hal yang wajar, karena tadi perlu dimaklumi ada transaksi-transaksi kecil, nominalnya kecil, dan itu tidak didukung dengan bukti transaksi. Nah, adapun nanti ketika selisihnya itu lebih dari 2%, nah itu perlu dilakukan pengusutan, ya, atau pengusutan penyelidikan. Kalau di bawah 2% tidak perlu dilakukan pengusutan, tapi kalau di atas 2% itu perlu dilakukan pengusutan nanti untuk mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman di buku petunjuk bahwasanya kemudian teman-teman melakukan pengumpulan bukti lagi pada tanggal 5 Januari, itu buktinya bisa dilihat di buku petunjuk pengerjaan halaman 3, ya. Di situ ada bukti-bukti laporan bank, ya, kemudian jurnal penerimaan kas, buku serta buku register cek. Nah, ada informasi tambahan lagi. Yang pertama, ada cek nomor 6142 nominal sebesar 358.775 yang diuangkan pada tanggal 1 Desember 2010 tertulis dalam bonggol ceknya sebesar 1.358.775. Nah, selisihnya kan tinggi kan, 1 juta. Nah, ini kita sebagai internal control itu dalam mengasumsikan dasarnya kita menggunakan bukti dari bonggol ceknya, ya. Jadi kita nanti tertulis di bonggol ceknya berapa? 1 juta ini. Nah, ini yang perlu kita telusuri nanti. Kemudian ada lagi cek nomor 6152 itu diuangkan di bank tanggal 23 Desember. Yang benar adalah sebesar 671.250. Di dalam laporan bank itu keliru di debit 670.500. Nah, ini kalau ini nanti perlu kita lihat juga, kita telusuri. Ada terus yang ketiga, ada lagi cek nomor 6157 sebesar 3.375.000 yang diuangkan tanggal 30 Desember 2010 tertulis dalam bonggol ceknya sebesar 3.780.000. Nah, kita menggunakan dasarnya tetap bonggol cek. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, dari situ nanti teman-teman instruksi yang pertama
pada topik PT Larosa ini. Tugas pertama terkait dengan kas kecil. Yang pertama, lakukan penghitungan uang tunai untuk menentukan jumlah kas kecil pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, untuk menghitung uang tunai ini sudah disediakan formulir penghitungan kas kecil pada buku kertas kerja yang warna hijau. Halaman 2, silakan dilihat. Dan yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, ini jurnal penyesuaian sudah ada di buku kertas kerja halaman 3. Nanti bisa dilihat. Dari situ teman-teman nanti coba silahkan melakukan analisa dan menelaah itu terkait dengan mulai dari menghitung uang tunai dulu, terus buatlah jurnal penyesuaian. Itu dasarnya dari beberapa bukti yang sudah didapatkan. Nah, bukti yang sudah didapatkan itu nanti ada di buku petunjuk yang warna merah. Nah, itu. Kemudian penugasan yang kedua, ini berhubungan dengan rekening giro Bank Sumatera, ya, karena terjadi selisih tadi. Maka yang pertama teman-teman diminta untuk menentukan saldo menurut catatan perusahaan per 31 Desember 2010. Jadi antara bank dan perusahaan itu nanti teman-teman harus ditentukan dulu saldo menurut perusahaan berapa. Kemudian tentukan jumlah setoran dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember 2010. Pasti ada sih setoran dalam perjalanan. Yang ketiga, tentukan jumlah cek yang beredar sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Dan yang keempat, buatlah rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Desember 2010 itu untuk menentukan seberapa besar saldo kas di bank yang benar. Yang kelima, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010 karena terjadi selisih tadi. Ya. Nah, untuk penyelesaian ini, untuk perhitungan saldo kas, setoran dalam perjalanan dan cek yang masih beredar itu bisa dikerjakan di buku kertas kerja halaman 4. Kemudian rekonsiliasi bank dikerjakan pada buku kertas kerja halaman 5 dan jurnal penyesuaian itu bisa dikerjakan pada buku kertas kerja halaman 6. Penugasan yang kedua itu. Nah, kemudian penugasan yang ketiga ini berhubungan dengan pembuktian kas rekening giro Bank Sumatera bulan Desember 2010 dengan format dari jumlah per laporan bank menuju ke jumlah per buku atau laporan perusahaan. Nah, dari sini nanti teman-teman, yang pertama tentukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara jumlah menurut laporan bank dengan jumlah menurut perusahaan. Dan yang kedua, buatlah rekonsiliasi bank proof of cash dari jumlah menurut laporan bank menuju jumlah per buku pada bulan Desember 2010. Jadi nanti teman-teman melakukan rekonsiliasi. Nah, itu nanti teman-teman ada petunjuknya bahwasanya nanti untuk faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah menurut laporan bank dan perusahaan itu bisa dikerjakan di buku kertas kerja. Itu halaman 7. Sedangkan laporan pembuktian kas rekening giro Bank Sumatera dapat dikerjakan pada kertas kerja halaman 8. Nah, demikian tadi teman-teman untuk pertemuan pertama terkait dengan praktikum akuntansi keuangan. Nah, nanti silahkan progresnya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dari saya mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.